Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2006760. Saya akan sedikit menjelaskan tentang review jurnal, ngeresum jurnal yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pelepasan Aliran pada Perpindahan Panas Konveksi dari Bank Tabung Melingkar pada Heat Exchanger di bawah aliran silang. Berikut adalah videonya. Baiklah, itu pengaruh frekuensi pelepasan aliran pada perpindahan panas konveksi dari bank tabung melingkar pada heat exchanger di bawah aliran silang. Heat exchanger. Heat exchanger adalah peralatan standar yang ditargetkan untuk mentransfer panas dari fluida panas ke fluida dingin secara efisien. Analisis dinamika struktural, thermal, dan fluida yang terperinci telah dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya. Studi ini meninjau literatur dan menganalisis perilaku thermal fluida yang mengalir di heat exchanger. Korelasi bilangan Nusselt ditetapkan sebagai fungsi bilangan Reynolds dan Prandtl untuk bundel tabung bundar. Kisaran bilangan Reynolds 10-40 ribu dan jumlah tabung bundar dalam bundel lebih dari 10 lebih sering ditemukan pada korelasi Colburn dan bekerja dengan baik. Antara tahun 1937 dan 1988, banyak investigasi eksperimental telah dilakukan pada perpindahan panas dalam bundel tabung melingkar yang disusun dalam bentuk inline dan staggered oleh Hooke. Ya, lanjut. Selanjutnya, ini ada gambar 1, bundel tabung melingkar 2 dimensi 6 baris dan 6 kolom dari tabung heat exchanger. Diameter tabung D, longitudinal pitches SL, dan transverse pitch ST atau tinggi domain komputasional H. Bundel tabung sirkular terpapar aliran bebas kecepatan fluida atau U1. Dapat dilihat pada gambar. Dan temperatur T1. Kolom tabung ABCD telah diisolasi dari kumpulan tabung melingkar yang disusun dalam dua cara berbeda. Volume kontrol PQRS telah diisolasi untuk analisis dalam kolom tabung yang dipilih atau ABCD, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, 1A, dan B. Volume atur PQRS terdiri dari tabung sirkular dengan efek fluida terbatas karena tabung sirkular di dekatnya dalam bundel dan ditempatkan pada jarak H atau ST antara satu sama lain. Itu ada di gambar 2. Bisa dilihat di gambar 2. Itu dinding padat bergerak dengan kecepatan aliran bebas fluida atau U1 karena lapisan batas tabung ajudan bertemu satu sama lain dan antar muka fluida-fluida pada dinding PQ dan RS. Ada juga tegangan geser sama dengan 0, sehingga pengaruh batas solid wall pada pipa sirkular, proses vortex shading, dan pembentukan vortex thread di hilir dapat dihindari dengan hanya mempertahankan efek pengurungan aliran. Bisa kita lihat itu terdapat pengurungan. Argumennya adalah bahwa profil kecepatan masuk volume atur dianggap tidak akan seragam dalam praktek nyata untuk bundel tabung bundar. Menariknya, profil kecepatan yang berbeda disajikan secara grafis dan beberapa binasi tabung. Profil kecepatan seragam diasumsikan untuk solusi analitik volume kontrol diisolasi dari bundel tabung melingkar. Juga mengklaim bahwa variasi koefisien perpindahan panas lokal adalah 12% lebih tinggi dengan pengamatan eksperimental dan koefisien perpindahan panas menurun sementara rata-rata.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, batas volume kontrol PQ dan QS diasumsikan sebagai profil kecepatan inlet yang seragam dan mempertahankan seluruh domain sangat dekat ke sekitar silinder. Itu pada gambar 2. Selanjutnya ada tabel 1A sampai 1E. Penjelasannya, dalam penelitian ini, domain komputasi digabungkan dengan sel tak terstruktur triangular menggunakan GAMBIT atau gambit. Ukuran mesh ditentukan berdasarkan jumlah node pada batas domain dan studi independensi grid telah dilakukan untuk bilangan Reynolds 200. Diamati dari tabel A sampai E bahwa parameter aliran rata-rata waktu menjadi invarian pada mesh ukuran 124.260,870,644,258 dan 1440 untuk rasio penyumbatan masing-masing 5, 4, 3, 2, dan 1,54. Variasi koefisien drag total yang dapat diterima dengan ukuran grid berikutnya adalah 0,0379%, 0,28%, 0,875%, 0,682%, 2,085%. Di sini variasi relatif lebih tinggi untuk rasio pemblokiran 1,54 karena domainnya sangat terbatas. Sulit untuk melakukan penyambungan pada rasio penyumbatan 1,54. Setelah dibandingkan dari tabel 1 sampai E, dapat diamati bahwa jumlah node sepanjang domain akan meningkat jika rasio penyumbatan menurun dari 5 menjadi 1,54. Dalam studi ini, kerapatan mesh lebih dekat ke tabung melingkar sebanyak mungkin untuk panjang domain konstan dan untuk semua rasio penyumbatan kemiringan mesh segitiga. Elemen meningkat ketika lebar domain menurun. Untuk meniadakan elemen mesh yang sangat miring dan juga untuk menghindari perhitungan bebas, kesalahan dengan kualitas meshing yang buruk, jumlah node dalam panjang domain perlu ditingkatkan secara bertahap. Tabel 2. Dapat dilihat pada tabel 2, yaitu hasil karakteristik aliran fluida saat ini dibandingkan dengan literatur Henderson secara numerik, mempelajari variasi koefisien drag sehubungan dengan bilangan Reynolds di dekat permukaan vortex shading menggunakan metode elemen spektral. Hasil koefisien drag total di area vortex shading saat ini ada di tabel 2 telah dibandingkan dengan literatur. Penyimpangan maksimum koefisien hambatan total adalah 0,89% dengan Henderson dan 3,8% dengan Mettu et al. Untuk memperkuat validasi studi numerik ini, validasi tambahan dari koefisien tekanan tanpa dimensi dan vortisitas permukaan pada tabung bundar di Reynolds nomor 40 dari karya ini telah dibandingkan dengan literatur yang dilaporkan oleh Chakraborty. Di sini ada perjanjian yang sangat baik untuk dilihat. Volatilitas permukaan mengubah tandanya pada titik pemisahan aliran. Dapat dilihat pada tabel 3, itu adalah bilangan Strouhal, menyajikan studi tentang tabung sirkular bebas pada bilangan Reynolds rendah dibandingkan dengan literatur pada tabel 3.
Diamati bahwa hasil ini menyimpang maksimum 2,5% pada bilangan Reynolds 100 dan juga 3,5% pada angka Reynolds yang lebih tinggi 200. Wah, dapat dilihat ya pada tabel 3, jumlah straw hull yang diperoleh melalui pekerjaan numerik saat ini dalam rentang bilangan Reynolds 50 sampai 200 telah dibandingkan pada tabel 3 dengan bilangan straw hull yang dihitung dari korelasi Williamson 50 yang diperoleh secara eksperimental. Di sini hasil saat ini sangat cocok dengan literatur dengan tabel deviasi maksimum 1,96% pada bilangan Reynolds 180. Lanjut ada tabel 4, di situ tabung bundar tak terbatas pada suhu dinding konstan untuk bilangan Reynolds 10, 20, dan 40 dibandingkan dengan baru-baru ini dilaporkan oleh Barty. Presentasi maksimal penyimpangan bilangan Nusselt adalah 2,06%. Demikian pula untuk bilangan Reynolds 0, 1, 1, 10, 20, dan 40. Deviasi maksimumnya adalah 2,34%. Pada bilangan Reynolds rendah, hasil saat ini telah dibandingkan dengan laporan sebelumnya oleh Lang dan Dennis. Untuk bilangan Reynolds 0, 1, 1, 10, 20, dan 40. Penyimpangan maksimum bilangan Nusselt adalah 2,55% pada bilangan Reynolds rendah dan 4,27 pada bilangan Reynolds tinggi. Dalam perbandingan ini, deviasi tertinggi adalah 4,27%. Karena metode beda hingga yang digunakan. Karya ini dan literatur yang tersisa tercantum dalam tabel 6. Tabel 6 menggunakan metode volume. Penyimpangan dalam hasil ini adalah sekitar 4% dari simulasi numerik sebelumnya. Jadi, validasi saat ini untuk nomor Nusselt pada batas dinding konstan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Pada tabel 5, dari tabung sirkular tak terbatas pada flux dinding konstan untuk bilangan Reynolds 10, 20, dan 40 dibandingkan dengan Barty. Presentasi penyimpangan maksimum adalah 2,15%. Oleh karena itu terbukti bahwa validasi bilangan Nusselt pada batas flux kalor konstan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Momentum dan perpindahan panas tabung sirkular terbatas telah dipelajari secara analitik pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi. Bisa dilihat pada tabel 5. Selanjutnya itu ada tabel 6 yang menjelaskan tentang solusi numerik saat ini. Sangat cocok dengan solusi numerik dan analitik sebelumnya pada rasio penyumbatan 10 untuk suhu konstan yang dipertahankan di atas silinder dengan variasi maksimum masing-masing 3,79% dan 3,85%. Meskipun metode volume hingga yang digunakan dalam dan menyajikan simulasi numerik, deviasinya tinggi karena tekanan implisit dengan skema pemisahan operator atau PISO digunakan untuk penggabungan tekanan kecepatan. Kita lanjut. Di sini ada gambar 5. Di gambar 5 ini, untuk memvalidasi hasil numerik, nomor Nusselt lokal telah dibandingkan dengan literatur yang dilaporkan. Dan juga sangat cocok. Di titik stagnasi depan, angka Nusselt lokal relatif lebih tinggi, yang secara bertahap mengurangi lokasi jauh dari titik stagnasi depan di sekitar tabung bundar dan mencapai minimum pertama. Secara simultan, secara bersamaan, ketebalan lapisan batas juga meningkat. Setiap kali tegangan geser pada silinder sama dengan 0, menyebabkan pemisahan aliran. Pada keadaan ini, bilangan Nusselt lokal telah mencapai minimum pertama. Kemudian secara bertahap meningkat dan mencapai minimum kedua pada titik stagnasi belakang. Hasil saat ini konsisten dengan pekerjaan sebelumnya. Di sini ada gambar 7.
garis aliran, kontur tekanan, dan suhu untuk rasio penyumbatan 1,54. Plot garis aliran untuk rasio penyumbatan 1,54 telah disajikan pada gambar 7 ini. Untuk bilangan Reynolds berkisar antara 50 hingga 1000. Dalam bilangan Reynolds 50, vortisitas tegak sumbu simetri diamati. Peningkatan bilangan Reynolds meningkatkan lebar dan panjang pusaran ganda hingga bilangan Reynolds peningkatan ukuran karena peningkatan gradien tekanan positif. Gradien tekanan yang merugikan di hilir yang bertindak ke arah aliran hulu dan melawan gradien tekanan negatif atau gradien tekanan yang menguntungkan. Pada bilangan Reynolds 300, pusaran berdiri tidak dapat menambah panjang dan lebarnya lebih jauh. Juga tidak bisa ditumpahkan karena kurungan tingkat tinggi. Oleh karena itu, standing vortisitas mencoba untuk menjaga stabilitas dengan menekan vortisitas ganda simetri sumbu pada kecepatan dan kurungan fluida ini. Selama bilangan Reynolds 400 sampai 1000, telah diamati banyak vortisitas di hilir tabung bundar. Transisi dalam struktur aliran terjadi antara bilangan Reynolds 300 dan 400. Selanjutnya ada gambar 8. Ini adalah gambar 8. Di gambar 8 ini adanya vortisitas multiple tanpa shading dalam aliran laminar merupakan indikasi terjadinya turbulensi fluida. Distribusi tekanan dan suhu pada kurungan ini telah disajikan pada gambar 8 ini dan gambar 9 ini. Oke. Karena tekanan yang sangat tinggi dipertahankan di wilayah yang lebih dekat ke titik stagnasi depan. Dapat diamati pada gambar 8 ini bahwa peningkatan bilangan Reynolds memajukan daerah bertekanan rendah menuju aliran hulu meskipun sudut pemisahan aliran dipertahankan konstan. Ini adalah mobilitas di daerah bertekanan rendah karena peningkatan ukuran pusar berdiri di hilir. Lanjut di gambar 9 ini ada secara eksplisit menunjukkan zona panas di sekitar tabung hilir. Cairan yang disirkulasi ulang itu yang berwarna merah atau oranye. Kekuatan zona panas berkurang ketika bilangan Reynolds meningkat. Jadi ketika Reynolds-nya meningkat hingga 1000, yang bagian merah atau oranye itu mulai berkurang ya. Dibandingkan dengan yang bilangan Reynolds 50 itu. Ini adalah gambar 10 plot garis arus untuk berbagai bilangan Reynolds. Oke. Di gambar 10 ini garis aliran, kontur tekanan dan suhu untuk rasio penyumbatan untuk bilangan Reynolds yang berbeda. Pada rasio penyumbatan sama dengan 2. Vortisitas ganda berdiri hingga bilangan Reynolds 60 dan untuk 65 gudang aliran dengan baik. Pelepasan aliran berlanjut hingga bilangan Reynolds 500. Setelah itu kita bisa melihat beberapa vortisitas di hilir hingga bilangan Reynolds 1000. Peralihan berlangsung dari vortisitas ganda berdiri di pelepasan aliran antara bilangan Reynolds 60 dan 65 dan pelepasan aliran ke beberapa standing vortisis antara bilangan Reynolds 500 dan 600. Pada rasio penyumbatan 2, membandingkan perilaku aliran pada rasio penyumbatan 1,54 dengan 2, dipahami bahwa penyumbatan tingkat tinggi sepenuhnya menghilangkan perilaku pelepasan dan memajukan transisi laminar ke turbulan. Kita lanjut ke gambar 11. Distribusi tekanan dan suhu ditunjukkan pada gambar 11 dan 12 di sini. Pada rasio penyumbatan 2 untuk berbagai bilangan Reynolds. Ketika pusaran berdiri, tekanan rendah dapat dilihat di sekitar tabung melingkar. Membandingkan distribusi tekanan pada 1,54 dengan 2,
variasinya sangat jelas dan mudah dipahami. Juga jumlah vortisitas ganda telah ditekan dan dihilangkan karena kurungan. Pengaruh bilang Reynolds dan rasio penyumbatan pada koefisien drag gaya berbanding lurus dengan kerapatan kuadrat, kecepatan, dan luas. Jika kecepatan fluida meningkat, daya drag juga akan meningkat. Bilangan Reynolds sebagai fungsi kecepatan fluida. Jadi lebih tinggi bilangan Reynolds, total drag force akan tinggi juga. Koefisien drag total tidak langsung sebanding dengan kuadrat kecepatan, sehingga bilangan Reynolds meningkat, total koefisien drag menurun. Oke, kita lanjut ke gambar 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, pada gambar 13 dan 18 ini mencerminkan fisika aliran yang ditentukan sebelumnya dalam analisis tabung melingkar numerik pada rasio sumbatan 1,54, 2, 3, 4, dan 5. Hambatan tekan mendominasi hambatan gesek untuk bilangan Reynolds berkisar antara 50 hingga 200, dan juga besarnya dominasi secara bertahap menurun ketika rasio penyumbatan meningkat. Gambar 13 menunjukkan variasi koefisien drag tekanan untuk angka Reynolds yang berbeda dan rasio penyumbatan. Di daerah pelepasan aliran, peningkatan angka Reynolds berkisar antara 50 sampai 200. Tidak membuat perbedaan yang signifikan untuk rasio penyumbatan 4 dan 5. Dan juga efek penyumbatan relatif tidak signifikan. Penurunan lebih lanjut dalam rasio penyumbatan seperti 3, 2, dan 1,54 meningkatkan hambatan tekanan dan menurun ketika bilangan Reynolds meningkat. Ekspansi fluida yang tiba-tiba bekerja melawan gradien tekanan yang merugikan dan menyebabkan aliran yang melekat di hilir itu terdapat pada gambar 14. Gambar 14 ini menunjukkan peningkatan hambatan gesekan karena keterikatan aliran saat efek penyumbatan meningkat. Pada gambar 15 itu adalah variasi drag total. Sifat variasi drag tekanan dan drag gesekan sehubungan dengan rasio penyumbatan jelas menunjukkan bahwa efek penyumbatan sangat tinggi hingga rasio usia blok. Gambar 16 dan gambar 17 itu membandingkan semua koefisien drag pada rasio penyumbatan 1,54 dan 5. Ini menunjukkan peningkatan drag total terhadap peningkatan efek blokage dan kontribusi individu dari tekanan dan drag gesekan. Pada angka Reynolds 50-200 yang lebih tinggi, koefisien drag gesekan menurun karena frekuensi shading yang lebih tinggi pada aliran fluida hilir. Gambar 18 menunjukkan bahwa rasio tekanan dan hambatan gesekan. Laju peningkatan tekanan dan hambatan gesekan karena peningkatan bilangan Reynolds lebih besar daripada efek yang ditimbulkan oleh rasio penyumbatan. Rendah rasio penyumbatan 1,54, beberapa non-linear terjadi karena vortisitas ganda berdiri untuk seluruh rentang bilangan Reynolds 50-200. Pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada koefisien gesek kulit rata-rata. Koefisien gesek kulit pada aliran yang melewati tabung bundar yang dipanaskan adalah koefisien drag tak berdimensi yang mengartikulasikan proporsi antara gaya gesek persatuan luas atau tegangan geser yang diberikan oleh fluida yang mengalir pada gambar 19. Koefisien gesekan kulit diplot terhadap berbagai bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan. Bilangan Reynolds meningkat, koefisien gesek kulit berkurang karena kecepatan lokal fluida dan peningkatan pemisahan. Itu ada di gambar 19 ya. Pada bilangan Reynolds tertentu, koefisien gesek kulit meningkat karena tegangan geser yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pelekatan yang mantap mengalir saat blok efek usia meningkat atau rasio penyumbatan menurun. Peningkatan shearing rate fluida pada tabung sirkular sangat tinggi. Pada bilangan Reynolds rendah dan efek penyumbatan lebih tinggi. Pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada pelepasan aliran untuk mempelajari dan menganalisis dinamika aliran goyah yang
Osilasi bilangan Strouhal merupakan parameter non-dimensi yang ditemukan dalam penelitian ini untuk rasio penyumbatan yang berbeda pada rentang bilangan Reynolds yang luas. Hal ini sangat penting untuk memahami variasi perilaku aliran inersia di sekitar tabung bundar dengan membandingkan gaya inersia akibat ketidakstabilan aliran atau percepatan lokal dengan gaya inersia akibat perubahan kecepatan dari satu titik ke titik lain dalam medan aliran. Selanjutnya ada gambar 20 yang menunjukkan bahwa bilangan Reynolds meningkatkan frekuensi pelepasan aliran meningkat untuk rasio umur blok 5 dan 4. Peningkatan kecepatan aliran menyebabkan peningkatan gaya inersia dan bekerja melawan gaya geser viskos. Secara khusus, angka Reynolds. Jika rasio penyumbatan menurun dari 5 menjadi 4, frekuensi pelepasan meningkat karena peningkatan gaya inersia yang disebabkan oleh ketidakstabilan aliran atau percepatan lokal. Telah diamati dan dipahami bahwa besarnya peningkatan gaya inersia akibat pengurangan bertahap, rasio penyumbatan lebih besar daripada peningkatan kecepatan aliran. Untuk rasio penyumbatan 5, pemisahan aliran terjadi pada bilangan Reynolds antara 8 dan 9. Dan pelepasan dimulai antara 49 dan 50 dengan frekuensi 0,181. Ketika membandingkan tabung bundar yang tidak dirapatkan, disimpulkan bahwa peningkatan rasio penyumbatan mempengaruhi pengurangan aliran dengan meningkatkan baik sudut pemisahan aliran maupun gradien tekanan yang merugikan di Hiller. Dalam rasio penyumbatan tertentu, frekuensi pelepasan aliran hampir konstan. Sekarang diamati dan dipahami bahwa besarnya peningkatan gaya inersia akibat ketidakstabilan aliran hampir sama dengan peningkatan kecepatan aliran. Oke, kita lanjut ke gambar terakhir, itu ada gambar 24. Di sini ada penjelasannya, pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada efektivitas penukar panas. Efektivitas penukar panas adalah rasio perpindahan panas aktual terhadap perpindahan panas maksimum yang mungkin terjadi. Bilangan Reynolds meningkatkan penurunan efektivitas untuk semua rasio penyumbatan yang dipertimbangkan. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan lokal tabung sirkular di hilir. Peningkatan efek penyumbatan atau rasio menurun meningkatkan perpindahan panas dan efektivitas karena peningkatan luas permukaan kontak fluida dari tabung melingkar. Khusus pada blokage rasio 4 dan 5, variasi efektivitas antara rentang bilangan Reynolds 50 dan 200 sangat kecil, meskipun flow shading dalam urutan meningkat. Pelepasan aliran hampir konstan pada BR3 dan dalam menurun pada BR2, tetapi efektivitasnya meningkat. Di situ ada BR itu blokage rasio ya. Sebenarnya peningkatan efektivitas yang drastis pada BR 1,54 meskipun pelepasan aliran telah dihentikan. Oleh karena itu terbukti bahwa pada heat exchanger kompak peningkatan perpindahan panas disebabkan oleh aliran yang melekat secara permanen, bukan pada pelepasan aliran. Oke, sekian, dan untuk kesimpulan pada materi ini adalah aliran fluida terkurung melewati tabung sirkular yang dipanaskan, yang diisolasi dari kumpulan tabung sirkular telah dipelajari secara mendadak. Karakteristik aliran dan perpindahan panas dianalisis dan disajikan untuk bridge melintang tanpa dimensi yang berbeda atau rasio penyumbatan. Aliran terbatas dengan penyumbatan tingkat tinggi membuat aliran stabil dan menunda pemisahan aliran dari transisi dari vortisitas ganda berdiri ke pelepasan. 3 sifat pelepasan yang berbeda telah diamati ketika bilangan Reynolds meningkat pada rasio penyumbatan yang berbeda. Pengaruh frekuensi penumpahan pada angka Nusselt rata-rata jelas ditangkap pada angka Reynolds dan rasio penyumbatan yang berbeda. Di sini dipastikan bahwa peningkatan perpindahan panas dalam heat exchanger yang kompak dan berjarak lebar pada rasio penyumbatan kurang dari atau sama dengan 3 tidak bergantung pada frekuensi pelepasan aliran.
aliran yang sangat melekat pada bilangan Reynolds rendah, dan persiapan dalam transisi laminar ke turbulen pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi. Menjadi peningkatan perpindahan panas ini yang dipastikan karena peningkatan koefisien hambatan gesekan, koefisien gesekan kulit, penurunan tekanan total, faktor kebaikan volume, koefisien perpindahan panas konvektif, bilangan Nusselt, dan keefektifan dan vortisitas berganda dalam plot garis arus. Oke, sekian materi yang dapat saya sajikan pada video kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.